Beragam cara dapat diterapkan untuk menghidupkan kembali pertunjukan kesenian di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya melakukan pertunjukan melalui virtual. Menurut pemerhati kesenian, Profesor Dr. Iwayan Dibye, pertunjukan kesenian di tengah pandemi harus dilihat dari segi fungsionalnya. Jika dipentaskan untuk memenuhi kegiatan upacara keagamaan, maka kesenian dapat dipentaskan secara langsung dengan skop yang lebih kecil dan dengan penerapan protokol kesehatan. Namun kesenian yang dipentaskan dalam festival saat ini sudah mengalami modifikasi dengan ditampilkan secara virtual. Profesor Wayan Dibye memahami benar kondisi ini. Pihaknya melihat modifikasi pertunjukan secara virtual merupakan hal yang tepat dilakukan asalkan tidak menghentikan pementasan secara langsung. Pementasan secara langsung maupun secara virtual, keduanya merupakan sebuah cara untuk menampilkan ke publik asalkan sesuai dengan fungsinya. Kita harus bisa membedakan kesenian yang fungsional untuk masyarakat kita itu akan tetap jalan dia. Karena untuk umpamanya upacara odalan dan lain sebagainya itu pasti harus ada itu. Hanya bentuknya diperkecil. Ya. Nah, kalau kesenian yang seperti divestivalkan ini yang akan mengalami modifikasi. Ya, salah satu modifikasinya itu adalah dipentaskannya lewat secara virtual. Nah, bagi saya, enggak apa-apa. Selama ini masih ada, sekarang ditambah dengan kesenian virtual, kan dua kita punya. Ya, akan berbeda, ini dihentikan, lalu kita ganti semua dengan yang virtual. Nah, itu akan membahayakan. Tapi kalau pola ini kita tempuh, kesenian yang tradisional ini untuk kepentingan konteksnya di desa, untuk upacara dan lain sebagainya kita biarkan, sedangkan yang untuk festival, untuk ditayangkan ke publik itu divirtualkan, itu kan cuma cara. Hanya saja dalam penayangan kesenian secara virtual, pihaknya menginginkan perbedaan dengan tampilan secara langsung. Dengan adanya ketajaman mata kamera, dapat membuat penonton melihat secara detail gerakan penari meski ditampilkan secara virtual. Adanya gerakan penari secara close up dapat membuat penonton mengetahui perbedaan menonton di tribun dan daring. Lebih parahnya dalam pertunjukan Gong Kebiar pada PKB tahun 2021 yang ditayangkan secara virtual, justru musiknya mengalami delay ketika ditayangkan. Gong Kebiar mengalami delay akan tidak enak didengar karena energi gong kebiar antara aksi dan suara yang muncul bersamaan. Jika mode virtual ini akan terus digunakan dalam pementasan kesenian di tengah masa pandemi COVID-19, maka dibutuhkan orang yang menguasai teknologi dan menguasai kesenian yang direkam. Akan berbeda jika perekam yang hanya bertugas untuk merekam gambar dengan perekam yang mengerti kesenian tersebut. Jangan sampai kesenian itu yang divestivalkan itu hanya direkam kemudian ditayangkan. Itu harus ada teknologi, harus ada trik-trik tembak kamera supaya bisa menunjukkan ini loh perbedaan antara pertunjukan langsung dengan yang virtual. Nah, sekarang ini kan lebih banyak Gong Kebiar direkam, seperti kalau kita ada di sana nonton, kemudian dipinjamkan mata kamera untuk ditayangkan lewat televisi, kan seperti itu. Nah, bagi saya itu kurang pas. Ya, yang menarik itu adalah Gong Kebiar yang long shot seperti itu masih ada. Lalu ada bagian-bagian yang secara ini di close up. Ya, di close up untuk ditayangkan. Yang kalau kita nonton, tidak mungkin saya duduk di tribun akan bisa melihat bagaimana si penabuh ang memegang gamelan itu. Tapi dengan menggunakan drone, itu bisa di close up betul dia. Ini hal-hal yang begini harus dimasukkan banyak. Sehingga dengan begitu masyarakat penonton bisa membedakan, oh ini loh bedanya. Ya, ini loh bedanya antara pertunjukan langsung dengan pertunjukan yang virtual. Ya.
Nah, persoalan yang saya lihat terakhir ini adalah masih banyaknya pertunjukan, terutama musik gong kebiar itu yang sepertinya delay. Ya, mengalami delay ketika dia ditayangkan. Umpamanya ketika ini, biang, baru gitu. Ya, sedangkan kalau kita nonton langsung kan, biang gitu. Ya, nah ini memerlukan kecermatan dari yang menangani editingnya itu supaya jangan sampai ada delay. Memang kalau gong kebiar sampai delay itu sangat tidak enak itu. Ya, kita energi gong kebiar itu antara aksi dengan suara itu muncul bersama-sama gitu. Ya, umpamanya kosong. Setelah dia begini, pak gitu. Kan jadi lucu itu. Nah, ini sudah terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya langsung telepon teman, ini kok bisa delay begini gitu. Ya, belum lagi sambungan-sambungannya itu. Ya, mestinya bagian A, tapi kok tiba-tiba muncul bagian B gitu. Nah, itu fatal itu. Ya. Jadi intinya kalau memang mode virtual ini tetap mau dilakukan, ya diperlukan tenaga-tenaga yang memang terlatih, yang menguasai teknologi digital dan yang menguasai kesenian yang mereka rekam gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Perekam yang hanya merekam gambar, ya, dengan perekam yang mengerti kesenian itu. Ya, nah jadi dengan begitu maka diperlukan tenaga-tenaga yang memang menguasai teknologi ini. Yang joget bumbung umpamanya bagian mana yang harus di close up. Ya, yang umpamanya gong gede bagian mana yang perlu di close up. Hanya orang-orang itu yang perlu kita berikan ruang untuk mengeksplorasi bagian-bagian mana dari gong gede, gamelan joget bumbung, gong kebiar itu yang bisa direkam secara close up untuk ditayangkan gitu. Ya.